Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga para dokter dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, pasien adalah konsumen yang membutuhkan jasa pelayanan bagi kelangsungan kesehatan mereka. Pasien adalah satu kata yang begitu penting bagi rumah sakit dan klinik. Kedua institusi bisnis kesehatan ini akan melakukan rencana strategi apa saja untuk mencari, mendatangkan, dan mempertahankan yang sudah ada. Kami rencanakan. Itu Anda berarti harus kita sudah mengakhiri benar-benar memahami dan menjadi sahabat mereka. Saya Cindy dan Coach Donita Hapari akan interaktif berbincang membahas topik menarik lainnya, topik menarik yang sangat dibutuhkan dalam semua bisnis, termasuk bisnis rumah sakit dan klinik, yaitu paradigma baru pelayanan rumah sakit dan klinik. Halo Coach Deni, apa kabar Coach? Halo Kak Cindy, baik. Ya, Kak Cindy baik. apa kabar? Alhamdulillah sehat Coach. Alhamdulillah. Ya. Sehat sehat ya Coach. Coach Deni, apa Ya. maksud topik kita hari ini mengenai paradigma baru pelayanan di rumah sakit dan klinik? Paradigma baru pelayanan di rumah sakit dan klinik. Iya. Baik Kak Cindy, kita kan sudah banyak mengangkat tentang tema-tema yang berhubungan langsung, tapi secara tidak langsung juga kita sudah bicarakan tentang ujung-ujungnya kan pelayanan juga ya Kak ya. Iya. Kan begitu. Nah, apapun yang kita lakukan kembali lagi ke pelayanan kan, topik kita kan selalu kita menceritakan tentang itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah saat ini pelayanan itu bukan saja memberikan perhatian dan pelayanan terbaik, tapi kita sudah harus membiasakan diri untuk memberikan pelayanan berbasis kepada cara pandang pasien itu atau cara pandang customer itu terhadap keadaan dan situasi kita. Nah, ini lebih spesifik tuh, Kak Cindy. Jadi gini, kita sudah mulai harus memberikan pelayanan berbasis cara pandang customer atau cara pandang pasien terhadap keadaan dan situasi kita secara bisnis. Dalam hal ini konteks kita kan adalah rumah sakit. Sehingga ya kita harus bicara itu. Itu Kak Cindy. Kemudian landscape bisnis saat ini semua berubah Kak Cindy. Semua berubah. Landscape bisnis berubah. Rumah sakit dan klinik pun ikut berubah kan. Itu landscape-nya, ya kan. Berarti ya pandangan bisnis itu semua berubah karena ada situasi seperti saat ini Kak Cindy. Ya kan awal-awal kan kita selalu bilang tuh suka atau tidak suka, terima atau tidak terima ya Kak Cindy. Ya kita harus terima, harus sudah ada di situasi seperti ini kan. Oke. Kemudian saya mengibaratkan begini, ini versi saja. Saat ini kita bagaikan komputer nih yang lagi mati, lagi bermasalah nih. Atau gadget kita lagi bermasalah Kak Cindy. Ibaratnya kita bikin ibarat itu. Sehingga kan kita harus ada misalnya rebooting lagi. Ya kan, rebooting lagi kan. Atau restart lagi. Atau malah men-setting ulang lagi. Sehingga yang namanya paradigma baru itu akan muncul setelah kita melakukan itu. Rebooting, ya, resetting. Sehingga ini menjadi baik, itu dia. Nah, inilah saat yang tepat untuk kita
kita membenahi diri secara fundamental, kasih. Iya. Ini nih caranya, situasi yang saat-saat yang sangat tepat menurut saya. Jadi ini kita harus merubah kelemahan itu menjadi kekuatan kita hari ini. Kelemahan itu yang membuat perbaikan secara fundamental. Nah, rumah sakit dan bisnis secara keseluruhan harus mampu mentransformasikan diri, kasih. Iya. Dan transformasi itu harus besar-besaran tuh. Di industri rumah sakit dan di industri bisnis manapun, ya harus transformasi. Bukan cuma transformasi secara sistematis di dalam aja atau secara manajemen aja, individual transformasi yang mesti juga dilakukan begitu kan. Yaitu apa? Kita harus menjalankan strategi-strategi baru, kemudian strategi yang baru itu yang bisa yang besar. Dan ini kalau kita dalam konteks rumah sakit, ya dalam seluruh unit pelayanan di rumah sakit dan klinik ataukah dalam bisnis manapun, inilah harus menjalankan atau harus berubah strategi-strategi baru sesuai dengan yang tadi kita bilang, ada restart, kemudian ada rebooting, kemudian ada disetting ulang sampai membenahi secara fundamental itu. Nah, itu dulu sampai di situ. Nah, kemudian misalnya menjalankan strategi-strategi baru untuk saat ini, ada satu pendekatan yang harus kita ulang-ulangi karena ini sifatnya resetting lagi, ya setting ulang, sehingga kita harus berbicara ini ulang-ulang. Saya mau bilang hari ini itu kalau di banyak rumah sakit yang sudah melakukan mekanisme briefing pagi, iya kan, atau briefing siang dan briefing malam pada saat pergantian tugas shift-shift itu harus dilakukan. Karena dalam bisnis, dalam briefing itu atau apel sebelum kegiatan itu, kita bisa masukkan seluruh komponen apa yang harus dibicarakan untuk menstandarisasikan apa yang diinginkan atau apa yang disetting baru itu, Kak Cindy. Nah, ini harus kita lakukan nih. Suka dan tidak suka kita harus lakukan itu. Misalnya, kalau kita yang biasanya cuma datang lalu kita fingerprint, kemudian kita langsung datang ke kita punya tempat counter station masing-masing, lalu di situ kita adakan alih tugas, ya alih tugas untuk dari shift 1 ke shift 2 atau shift 2 ke shift 3 atau shift 3 ke shift 1, katakanlah seperti itu. Nah, mekanisme briefing sebelum penggantian shift itu harus kita lakukan. Dan ini adalah untuk dalam usaha menjalankan strategi-strategi baru dan besar untuk semua unit pelayanan sehingga semuanya menjadi satu, Kak Cindy. Itu dulu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil aja dulu dengan mekanisme briefing itu, ya. Karena apa, Kak Cindy, menurut saya lagi target dari transformasi pembenahan secara fundamental ini, targetnya bukan hanya untuk keluar dari krisis loh, Kak Cindy, tapi kita melakukan lompatan-lompatan besar pada saat kita mengalami krisis ini. Tadi kan kita bilang, krisis ini kan kita rubah kelemahan kan menjadi kekuatan tuh. Nah, ini saatnya nih, kita bikin betul-betul lompatan-lompatan besar. Malah saya pernah bilang ke teman-teman di satu rumah sakit, kenapa nggak buat quantum lab? 4 kali lompat ke depan biar lebih maju.